Gadis cantik, berpakai pakaian kulit ular seperti manusia primitif. Ketika dia melihat seorang lain segera melarikan diri. Seorang tentara bayaran mengejar ke sebuah gua. Gadis cantik sedang berdiri di dalam. Seorang tentara itu melihat langsung menelan ludah, pikiran menjadi tidak terkendali. Tapi bayang yang raksasa terbang di atas dinding. Air liur jatuh-jatuh ke kepalanya. Dia sangat panik, memegang senjata menembak dengan gila tapi sudah terlambat. Seekor ular raksasa putih yang kejam membuka mulutnya dan menelan seorang tentara bayaran itu. Tapi dia dengan lembut menatang gadis itu, menundukkan kepalanya dan menjilat tangan gadis itu. Gadis ini juga menggosok kepalanya ke ular itu, dengan lembut bersanda pada tubuh ular. Ternyata gadis ini dibesarkan oleh ular raksasa ini, gua ialah rumah mereka. Hari-hari kemudian, ada sekelompok orang datang. Senjata mereka lebih modern daripada tentara bayaran. Mereka naik rakit di seberang sungai, bersenjata lengkap. Karena kelelawar besar sudah diserang mereka dan menangkap 2 orang. Yang lebih takut alada di dasar sungai seekor ular raksasa sedang mendekat tanpa suara. Tiba-tiba ular raksasa muncul dan berbalik membalikkan rakit. Dia mengibaskan ekornya dan melemparkan rakit lain. Kelompok orang itu satu persatu jatuh ke air, dan mereka coba berenang ke tepi. Hanya lelaki bernama Lin King yang perlahan tenggelam. Tak terduga, putri ular muncul dan menyelamatkan lelaki yang tenggelam itu. Ular raksasa mendekat dan melihat putrinya ingin menyelamatkan orang jadi tidak menyerang lagi. Mengejar orang-orang lain. Sedangkan saat ini orang-orang itu melari dengan cepat ke hutan untuk bersiap menyerang ular raksasa. Pak Zhang terus-menerus melempar bom waktu ke tubuh pohon, hanya tekan tombol untuk meledak. Hou Zi dengan cepat melempar tali untuk memanjat ke pohon, memegang senjata untuk menunggu ular raksasa muncul. Yang Fan aktifkan mata cerdas, analisis jalur ular. Datu dan Huo sedang memegang senjata dengan kuat untuk menunggu ular raksasa tiba. Di pohon, Hou Zi melaporkan bahwa ular raksasa sudah datang. Kemudian kepala ular muncul di belakang pohon. Bom di tubuh pohon meledak. Ular raksasa menghindari arah lain, bom lain di arah lain juga meledak di samping kepalanya. Ular raksasa dengan takut berteriak suara yang besar. Dengan sama waktu, Yang Fan angkat busur dan anak panah itu terbang ke arah mata kiri ular raksasa. Dengan ekor ular raksasa sudah menggagalkan serangan itu. Orang-orang lain juga menyerang, senjata api ditembakkan ke langit untuk menghalangi jalan ular. Datu temukan tali yang mengikat ular, bom asap ungu meledak menghalangi pandangan. Mereka bekerja sama, panah ditembak, tali kencang, api datang. Ular raksasa berteriak kesakitan. Gadis itu di jauh baru menyelamatkan Lin King ke tepi. Dia seperti merasakan sakit dari ular raksasa, dia buru-buru berlari ke arah itu. Tapi saat dia sampai, dia melihat Yang Fan sedang menembak panah ke ular raksasa. Dia gunakan tubuhnya untuk memblokir panah dan dia jatuh ke tanah. Ular raksasa melihat itu dan menjadi lebih marah. Dia dengan kuat berjuang dari tali itu melesat keluar melalui tenggorokan Hou Zi. Itu mengibaskan ekor raksasanya dan menabrak orang lain, granat jatuh dan meledakkan semua orang. Saat Lin King datang, dia melihat ular raksasa masih berjuang setengah hidup setengah mati. Dia gak cukup waktu untuk pikir, dia segera membawa gadis yang sedang koma dan melarikan diri. Skateboard meluncur ke kejauhan. Tiba-tiba di pohon di sebelah muncul ekor raksasa yang mendorong skateboard ke belakang. Gadis kecil ini melihat skateboard meluncur di bawah pohon itu. Gadis kecil ini dengan ingin tahu melihat ke pohon dan melihat kepala ular raksasa. Pada saat itu langit dan bumi menjadi gelap. Ternyata ada 2 penculik sudah membawanya ke mobil. Tapi mereka bersiap pergi, mereka sudah melihat ular raksasa di luar mobil. Matanya membuka besar dan menadan mereka. 2 pria itu takut banget dan mendorong gadis kecil itu keluar mobil. Ingin ular raksasa makan gadis kecil itu dan menyelamatkan mereka. Tapi ular raksasa meringkuk di sekitar mobil dan mendorong mobil ke atas dan menelan mobil itu. Kemudian ular mendekati gadis kecil ini. Sebenarnya ular tidak menyakiti gadis kecil itu tetapi hanya menyelamatkannya. Sedangkan gadis kecil ini sangat baik hati, membantu ular raksasa mencabut panah dari ekornya. Segera pulih DNA di tubuh ular membuat luka itu sembuh dengan cepat. Sesama waktu, gadis yang berbaring di villa sedang merasakan sakit dari ular raksasa. Dia adalah putri ular, sudah tumbuh bersama ular raksasa di hutan. Tapi dengan tidak sengaja Lin King membawanya ke kota. Ular raksasa mengejarnya lebih dari 1000 mil dan ingin membawanya pulang. Setelah terpisah dengan gadis itu, ular itu memuntahkan mobilnya ke sungai, melepaskan para pedagang. Tidak lama, 2 pria yang pedagang manusia berenang ke tepi dan menelepon untuk pacarnya.
Dia berkata semuanya punya jiwa, dia tidak bikin apapun yang jahat lagi. Sedangkan gadis yang tinggal di rumah Lin King, itu menyebabkan banyak lelucon. Dia tak bicara, tindakannya seperti binatang, hanya mencium sisi ini dan merangkak ke sana. Dan ketemu dengan Jiang Jie yang gadis kaya sedang mengikuti Lin King, dia segera mengganggunya. Jiang Jie marah dan menyuruh bawahan menangkap putri ular. Putri ular dengan kepanikan melarikan diri. Ketika dia melihat orang bermain catur, dia tampak ingin tahu. Ketika dia melihat orang lain memanggang daging, segera dia ingin ngiler. Ada seseorang menadannya dan dia lupa bahwa dia sedang memegang colokan listrik di tangannya. Kemudian jatuh botol bir, hasilnya. Sampai Lin King datang dan matikan daya untuk menyelamatkan mereka. Dia membawa gadis ini pulang ke rumah, dia memutuskan untuk mengajarnya menjadi orang biasa dan nunggu kesempatan untuk menemukan berita. Tapi hal ini lebih sulit. Dia seperti kucing hutan, jadi dia tak makan makanan manusia. Jika dia melihat ikan emas segera menangkap dan makannya hidup. Jika dia melihat makanan untuk kucing segera diambil dan makannya. Lin King dilarangnya tidak bisa makan kucing di rumah ini, jika tidak gadis ini sudah makan kucing ini. Ini juga karena dia membawanya pada dirinya. Ketika Lin King sedang tidur, gadis ini segera tarik bajunya atau oleskan tanah ke wajahnya. Membuatkannya sibuk sepanjang hari. Tapi dalam proses hidup bersama, dia juga bertahap terbiasa dengan kehidupan manusia. Dan memiliki perasaan bagus kepada Lin King, dia juga mengungkapkan rahasianya adalah dia punya kemampuan hubungan spiritual dengan ular raksasa. Malam itu, dia milik perasaan dengan ular raksasa jadi dia minta Lin King membawanya keluar. Sebenarnya dia sudah menemukan noda darah ular raksasa. Mereka berjalan keliling untuk menemukan, saat mereka lewat warung jual makanan dari ular. Ketika dia melihat koki sedang membuat daging ular dan para tamu sedang makan daging ular, dia dengan panik berlari untuk menjatuhkannya. Di pikirannya ular adalah sejenis, adalah saudara jadi dia tidak ingin mereka disakiti. Tapi ular raksasa dan dia nanti ketemu dengan bahaya. Karena Lin King sudah memberitahu hal itu untuk perusahaan manufaktur obat. Kemudian putri ular diikat ke kursi, dipaksa untuk membawa mesin di kepalanya. Listrik nyala dan dia berteriak kesakitan. Pada sama waktu, ular raksasa melilit sebuah bangunan. Dia memiliki penasaran tentang sakitnya jadi berteriak keras. Semua orang melarikan diri dalam kekacauan. Ular raksasa itu merayap cepat di jalan, akhirnya menemukan gadis itu. Dia bernafas yang keras dan dikurung dalam kangsar besi yang dikelilingi oleh listrik bertegangan tinggi. Ular raksasa ini tidak peduli menyerang ke dalam sangkar besi. Tapi dia terluka oleh listrik jadi dia berteriak yang sedih. Tapi dia masih selanjutnya masuk. Akhirnya dia tidak tahan dengan kerusakan arus listrik dan jatuh ke tanah. Selanjutnya adalah tentara bayaran dengan senjata perlahan-lahan masuk. Jiang Jie melalui mesin pengawasan melihat semuanya dan tersenyum yang jahat. Sedangkan Lin King saat dia bangun, semuanya sudah terlambat. Dia sangat pintar, dia tidak menimbulkan masalah di sana tetapi pura-pura keluar dengan tenang. Saat dia lewat tempat yang ada mesin pengawasan, nunggu semua orang memperhatikan dengan ular raksasa. Dia membawa gadis ini keluar sangkar besi tapi gadis ini sudah berhenti nafas. Dia coba memberikan resusitasi buatan tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba dia melihat tang besi di sebelahnya, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia bergabung tang besi dengan arus, gunakan tubuhnya sebagai konduktor untuk mengirim arus ke gadis itu. Selanjutnya berkali-kali. Rasa sakit saat dialiri arus listrik membuat wajah Lin King menjadi putih. Kenangan-kenangan bahagia saat dia tinggal bersama gadis ini muncul lagi di kepadanya. Tak siapa yang memperhatikan sampai saat Lin King menyetrum gadis itu. Saat itu tubuh ular raksasa juga sedikit gegar. Akhirnya tubuhnya juga capat dan dia jatuh di sebelahnya. Tapi saat ini putri ular sudah membuka matanya. Tampaknya pada saat yang sama, ular raksasa yang mati juga membuka matanya. Tubuhnya terpisah menjadi dua bagian segera sembuh dalam sekejap mata. Dia meraung dan berdiri, kelompok orang yang melakukan operasi segera melarikan diri dengan panik. Kelompok tentara bayaran sedang menjaga di luar sudah selesai pasang senjata. Akhirnya ular raksasa muncul. Peluru-peluru keras ditembakkan secara berurutan ke arahnya. Tapi tetap tidak bisa menghentikannya untuk bergerak ke depan. Kelompok tentara bayaran takut banget, berbalik tubuhnya dan melarikan diri. Jiang Jie duduk di depan layar pengawasan dengan marah bergegas keluar untuk menghentikan kelompok tentara ini. Tapi dalam menghadapi kematian, tidak ada yang mendengarkannya, siapa-siapa pun juga melarikan diri. Hanya Yang Fan, dia benci ular raksasa karena ular raksasa sudah membunuh rekannya jadi dia tetap menyerang. Tiba-tiba sebuah bom meledak dan menerbangkan Jiang Jie.
Dia berbaring di tanah dengan nafas keras, dia ingin gunakan uang untuk Yang Fan menyelamatkannya. Tapi Yang Fan tidak peduli dan tetap coba menyerang ular raksasa. Ular raksasa terluka dan jatuh ke tanah. Yang Fan berbalik tubuhnya dan pergi. Tapi ular raksasa ini belum mati. Pagi kebesokan hari, akhirnya dia juga ketemu dengan putrinya. Sampai Lin King orang yang menyelamatkan putrinya juga bisa menyentuh padanya. Semuanya memiliki jiwa, ular raksasa itu lebih jujur dan pengertian daripada banyak orang. Ini adalah film Putri Ular Raksasa yang baru dirilis. Efek ularnya sangat realistis, plotnya juga cukup menarik. Ini ialah film Cina tentang monster, mari teman-teman kita bersama-sama menonton film ini ya.